sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai pelajar Pancasila, kembali lagi dengan saya Diah Ayu Widiawati dengan NIM K6420017 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan membahas salah satu materi di fase F elemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR kembali mengemukakan isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta 9 Agustus lalu. Bambang Susatyo menyebut pertemuan dengan Presiden membahas beberapa hal mulai dari sidang tahunan MPR RI hingga peluang amandemen Undang-Undang 1945. Ada 5 isu yang mengemuka dalam rencana amandemen Undang-Undang 1945, yakni memasukkan pokok-pokok haluan negara, memasukkan regulasi penundaan pemilu dalam keadaan atau kondisi darurat, hingga memasukkan kembali unsur utusan golongan dan utusan daerah dalam MPR. Isu yang cukup menjadi sorotan yakni mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini diusulkan oleh Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang mengartikan nantinya Presiden dipilih oleh MPR bukan rakyat. Sampaikan beberapa hal tentang langkah-langkah konstitusional yang harus kita antisipasi. Ya, tidak hanya untuk periode ini tapi untuk periode yang akan datang. Karena kami menyadari bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen keempat tersebut perlu penyempurnaan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Setelah kita simak video tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada kalanya rakyat menginginkan adanya perubahan konstitusi karena menganggap mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dipelajari karena bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi adanya perubahan dalam konstitusi. Sehingga dengan mempelajari materi ini, kita secara bersama-sama dapat mengawal jalannya pemerintahan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 hal, antara lain yang pertama adalah latar belakang mengapa dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan apa saja hasil dari amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mari kita bahas alasan mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diubah. Nah, tentu ada dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi itu ada di tangan MPR, yang kemudian sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat. Nah, itu berakibat tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi, atau biasa kita dengar sebagai istilah prinsip checks and balance pada institusi kenegaraan. Kemudian alasan yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dulu itu memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Dahulu Presiden bisa mengatur hal-hal penting dengan undang-undang pada pasal 5 ayat 1. Kemudian di amandemen, Presiden hanya bisa mengajukan rancangan undang-undang bersama-sama dengan DPR.
Kemudian alasan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda atau banyak makna. Kemudian yang terakhir, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dulu yang belum diamandemen itu belum cukup mendukung terkait dengan kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, maupun terkait dengan otonomi daerah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah era reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan dalam kurun waktu 1999 hingga tahun 2002. Nah, bahkan saat ini wacana perubahan yang kelima ramai diperbincangkan oleh publik. Lalu, bagaimana tanggapan kalian dengan adanya wacana tersebut? Perlu kita ketahui juga bahwa pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah persoalan yang mudah. Lalu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk melakukan amandemen itu sendiri? Nah, kita bisa memperhatikan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal UUD itu dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Lalu, setiap usulan tersebut, pasal-pasal itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal undang-undang, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Lalu yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh MPR. Lalu yang terakhir, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa langkah awal dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mayoritas anggota MPR berkehendak untuk mengadakan perubahan atau amandemen. Lalu mari kita lanjutkan terkait dengan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada amandemen yang pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR di tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Ada 9 pasal dan 13 ayat yang diamandemen. Berfokus pada 3 materi pokok, yaitu 1. Bab tentang kekuasaan pemerintah negara, 2. Kementerian negara, dan yang terakhir terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, amandemen yang kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR di tahun 2000, terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat, yang intinya ada 7 materi pokok, yaitu 1. Pemerintah daerah, kemudian DPR, wilayah negara, warga negara dan penduduk, terkait dengan HAM, pertahanan dan keamanan negara, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada amandemen yang ketiga dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR di tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, terdiri atas 23 pasal dan 64 ayat.
dengan cakupan materi yaitu tentang bentuk dan kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintah negara, DPD, pemilu, dalam hal keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Yang terakhir, ada perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan oleh MPR dalam sidang tahunan di tanggal 1 hingga 12 Agustus tahun 2002. Perubahan ini terdiri atas 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, serta tak lupa 23 ayat. Materi perubahan atau yang diamandemen salah satunya adalah pemerintah memberikan anggaran sebesar 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.